Sekali, Pak. Ya. Mungkin saya akan bertanya pengalaman permulaan keluarga terkena COVID-19 itu bagaimana? Boleh ceritakan? Jadi awalnya sih ibu dan ibu itu terkena COVID. Gitu. Kakak saya nomor 1 kena, adik saya nomor 3 kena, istri saya kena, terus ipar saya kena. Jadi 4 orang klaster itu. 4 orang ya. Terus akhirnya dibawa ke Mitra Timur. Kakak sampai istri. Oh iya ya, Pak. Ya istri tertular, saya juga akhirnya tertular. Ibu diisolasi di RSUD sampai pada akhirnya beliau dipanggil ke Rahmatullah karena COVID tersebut. Akhirnya kakak saya juga diisolasi, Pak. Diisolasi, adik saya juga diisolasi di RSUD Bekasi. Nah, kita mengambil inisiatif isolasi mandiri. Nah, selama isolasi mandiri, ada teman dokter spesialis itu ngasih obat. Ya, resep suruh beli ke apotek, kita konsumsi. Nah, terus kemudian kita mencari tempat yang isolatif ya, tidak berhubungan dengan masyarakat sekitar dan tidak kontak masyarakat sekitar juga. Nah, dari pada hari ke-17 pada akhirnya ibu itu dipanggil ke Rahmatullah. Nah, terus nanti pada hari ke-17, dari hari ke-17 itu kakak saya nomor 1 keluar, Pak, 11 hari. Dan dia udah negatif. Nah, OTG udah negatif. Dari ibu saya itu pada tanggal kalau nggak salah itu tanggal 6 Agustus 2020. Nah, itu berbarengan dengan adik saya. Nah, yang belum begitu selesai dari ibu saya meninggal, akhirnya atas saran pimpinan dari perusahaan kami, saya harus di swab gitu, Pak, untuk memetakan benar saya itu COVID atau bukan. Kemudian saya berempat, adik saya, istri saya, istri saya dengan kedua anak saya berangkat swab. Terkena COVID itu pertama Pak Agung, itu permulaan terkena, tadi permulaan terkena ya? Terus sebetulnya Pak Agung juga sempat merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan istri. Itu Pak Agung bisa diceritakan nggak rasanya kayak apa tuh? Nah, jadi ini sebelumnya saya merawat ibu saya kan di IGD itu, Pak. Di apa yang diomongkan oleh ibu saya itu sama persis dengan apa yang dirasakan oleh istri saya dengan apa yang saya rasakan. Jadi demam itu bisa sampai 38 sampai 39 derajat, Pak. Panas banget ya? 37 itu paling kalau kita setelah minum Sunmol itu 37 derajat. Nah, tapi bisa 38 sampai 39. Kalau sudah 39 itu udah meracau, Pak. Di telinga itu udah sakit. Nyut gitu, udah 39. Oh iya. Kepala pusing. Terus kemudian hari ketiga pada saat kita setelah terpapar itu batuk, Pak. Kalau kita sandar, kita tidur gitu ya, batuknya nggak begitu. Tapi kalau misalnya kita duduk mau sholat gitu ya, atau mau berdiri begitu, wah batuknya kenceng banget. Kenceng. Dada sakit berarti ya? Kalau badan kita tegak ini, nah itu batuknya kenceng, merasa kenceng, batuk terus nggak bisa berhenti. Nah, bisa berhentinya nanti kalau kita sandar tidur gitu. Itu batuknya. Terus ngos-ngosan, sesak nafas. Sesak nafas ya. Jadi kalau kita mau jalan misalnya ke kamar mandi saja itu udah pakai nyandar ke dinding begini, nah, supaya sampai kamar mandi. Misalnya mau ambil air wudhu gitu, mau sholat. Oh, kayak orang fenomenia itu ya? Ya. Itu kalau di kemudian hari baru saya tahu kalau itu istilahnya pneumonia ya, sesak nafas. Efek dari COVID-19 itu. Nah, terus kemudian batuk tadi itu katanya untuk dokter itu adalah bronkitis, Pak. Itu efek keduanya, Pak.
Nah, keduanya di saluran pernapasannya berarti. Nah, terus yang ketiga diare, Pak. Wah, diare juga. Diare ini begitu kita BAB kayak air keluar, ngocor gitu. Berarti perut sakit ya, mules perut. Seperti kita salah makan, misalnya salah makan rujak itu mules, nggak seperti itu. Tapi terasa biasa saja, gembung gitu. Nah, tapi kalau begitu kita BAB, itu hancur makanan yang keluar itu. Seperti cairan, nggak diolah. Jadi nggak diresap gitu. Nah, terus makanan? Menurut dokter juga itu asam lambung naik. Cuma mulut ini pahit. Mulut ini pahit. Jadi makanan yang masuk apapun itu nggak kerasa. Makanan masuk itu apapun yang nggak kerasa. Nah, itu yang saya rasakan. Dan saya tanyakan ke waktu ibu saya itu juga ngeluh masalah itu. Waktu di IGD, istri saya juga sama seperti itu. Gitu. Terus bagaimana perjuangannya sampai dan keluarga bisa lari dari negatif bisa menjadi negatif? Istri saya itu demamnya sudah hilang. Hari ke-26 itu demamnya sudah hilang, sudah mending, sudah bisa. Cuma ngos-ngosan masih napas. Ngos-ngosan masih. Terus diare kadang-kadang masih. Tapi demamnya sudah enggak. Saya masih demam, masih ngos-ngosan, masih komplit lah. Pokoknya yang gejala-gejala di COVID-19 itu masih komplit di saya. Terus saya ceritakan sebelumnya, ada dokter spesialis paru teman saya, nggak saya sebut namanya, dia memberikan antibiotik, terus sintein, ya misalnya untuk obat batuk, terus kemudian vitamin B kompleks, terus vitamin C dan vitamin E, itu wajib saya konsumsi. Gitu. Nah, terus kemudian setiap hari harus makan telur 1 gitu. Minimal telur 1. Nah, terus kemudian makanan ber-pH di atas 9, Pak. Jadi kita harus makan makanan yang di atas 8,5 pH-nya. Nah, 3 contoh tadi, alpukat, bawang putih, sama seledri. Ya, seledri. Nah, itu saya konsumsi terus juga, terus obat juga saya konsumsi terus, tapi ya begitu saya bawa swab itu akhirnya istri saya bilang, saya minum minyak kayu putih. Kayu putih sebelum swab ya? Belum swab gitu, atas info dari nah istri saya suruh minum, nggak mau. Saya mau apaan ini, mana nggak mungkin lah bisa menyembuhkan COVID ini segala macam, ya wis lah, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya berangkat, saya 1 jam sebelumnya saya minum 1 sendok itu saya minum, memang ya Allah pahitnya gitu misalnya. Jadi rasanya memang pahit gitu, pahit. Tapi begitu kita minum ya, langsung uapnya tadi itu lari ke hidung, tenggorokan naik ke hidung, turun ke bawah ke tenggorokan. Itu agak lega gitu, lega banget. Jadi nafas jadi ringan, nafas jadi ringan gitu. Setelah minum tadi itu. Terus akhirnya dengan kondisi ngos-ngosan itu saya bawa istri saya sama anak saya bawa ke Siloam. Misalnya ya dengan deg-degan juga, wah ini masih saya negatif dan akan diisolasi seperti ibu saya. Terus saja saya trauma dengan isolasi, karena pada saat saya masuk isolasi Siloam ini ibu saya udah almarhum, jadi panggil ke Rahmatullah, jadi saya benar-benar trauma. Ini nanti kalau saya sampai diisolasi gimana gitu, minum lagi minyak kayu putih. Ternyata di Siloam itu nunggu selama 1 jam. Di Siloam Bekasi Timur 1 jam. Saya minum lagi setengah sendok. Istri saya masih nggak percaya, buat apa gitu. Nah, akhirnya kita tes swab. Saya, istri saya, anak saya 2 itu tes swab pada tanggal 4 Agustus 2020. 4 Agustus 2020. Nah, keluar tes itu pada tanggal 8 September. 8 Agustus 2020. Oh iya.
Nah, 4 Agustus masuk, 8 8-nya Agustus baru keluar. 6 Agustus ya, 2 hari kemudian muncul hasil tes, dan yang positif istri saya. Masih positif. Anak saya negatif, anak saya 2 apa itu negatif juga. Nah, saya ngos-ngosan gitu, ngos-ngosan, terus batuk parah, walaupun negatif, negatif. Akhirnya saya tetap berobat ke dokter. Kemudian diambil tindakan. Nah, istri saya yang positif otomatis langsung isolasi, masuk ke isolasi Siloam langsung, otomatis itu. Nah, anak saya yang negatif saya titipkan dulu ke saudara. Saya titipkan saudara supaya nanti nggak tertular sama saya. Yeah. Saya sendiri masih, kondisi saya udah masih lebih parah dari istri saya, tapi kok saya negatif gitu. Saya bawa ke dokter dan dokter pun nggak percaya. Ternyata begitu di tes CT scan torak namanya itu, paru saya itu berkabut, ada kabut putih, dan itu lebih parah dari hasil CT scan torak istri saya. Dokternya nggak percaya lagi, Mas, ini nggak mungkin gitu, hasilnya negatif, ini nggak mungkin hasil tes swab itu. Nah, terus kemudian sama dokter, ini aja, saya kasih obat 1 minggu. Saya kasih obat 1 minggu rawat di rumah, diminum obat di rumah. Saya jalankan Pak di rumah 1 minggu, kemudian saya minum obat, dan 1 minggu kemudian saya datang dites CT scan torak lagi, dan dokternya nggak percaya dengan hasil itu. Ini nggak bisa katanya. Dia minta saya di tes swab lagi. Gitu. Itu kondisinya istri saya sudah di rumah sakit Siloam, terus anak saya juga sudah saya pindahkan ke saudara. Jadi saya tinggal di rumah sendirian. Kadang-kadang tetangga ada yang ngirim makanan gitu. Tapi digantungin di pintu pagar, Pak, pintu pagar. Tetangga. Dikasih tanda karantina gitu ya rumahnya. Ya. Nanti, terus kemudian karena istri saya positif, didatangi puskesmas juga. Tapi kalau begitu saya tunjukkan anak saya negatif, saya nggak dites swab dari puskesmas. Gitu. Akhirnya 1 minggu kemudian saya datang lagi ke Siloam untuk tes swab. Nah, sekali lagi saya udah trauma melihat ibu saya almarhum meninggal COVID dalam kondisi diisolasi. Saya trauma. Sebelum berangkat ke Siloam, tes swab yang kedua, saya minum lagi 1 sendok. 1 sendok minyak kayu putih. Pada tanggal 10 Agustus itu saya dites swab. Pada tanggal 12 Agustus 2020 hasil tes swab keluar. Negatif lagi. Alhamdulillah saya negatif. Alhamdulillah. Nah, saya nggak jadi dirawat. Jadi saya itu penderita COVID menurut saya ya. Tapi yang tidak pernah positif. Karena jadi sebelum dites saya udah minum minyak kayu putih saja, saya nggak pernah positif saya. Gitu. Berarti efek minyak kayu putih itu yang menghilangkan menghilangkan ini loh, apa namanya? Lendir yang di hidung. Nah, pengambilan medianya itu kan hidung ditusuk, kalau enggak diambil di pangkal lidah. Iya. Yeah. Nah, itu pengambilan swab gitu ya. Nah, begitu saya minum minyak kayu putih itu ya mungkin langsung plong ya. Yang di area itu tidak ada virusnya, mungkin seperti itu. Nah, karena ini kan tidak penelitian, Pak, bukan penelitian, hanya pengalaman. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhirnya saya ngomong, udah deh percaya sama saya, minum minyak kayu putih. Nah, akhirnya dia mau minum 1 sendok teh. Berarti istri itu tes 2 kali masih positif 2 kali. Yang ketiganya baru negatif setelah minum minyak kayu putih. Yang keempat dan kelima. Oh, yang keempatnya? Ya. Berarti pertama positif baru negatif itu? Ya.
Oh iya. Hari ke-14 dirawat. Kan pertama masuk udah positif. Saya sepanjang 14 hari di Siloam itu dites 2 kali positif. Nah, kemudian pada tanggal 17 diambil 17 Agustus. Ya, 17 Agustus itu diambil sampel, minum minyak kayu putih. Gitu. Minum minyak kayu putih, dan alhamdulillah pada tanggal 20 hasilnya keluar negatif. Itu diambil beruntut. Karena hasil CT scan toraknya udah bagus. CT scan toraknya itu udah bagus. Udah lumayan gitu. Diambil. Nah, saya lagi-lagi apakah karena memang sudah bagus, CT scan toraknya udah bagus, atau karena minum minyak kayu putih. Nah, 17 tes 17 tanggal 17 Agustus dan tes tanggal 18 Agustus itu negatif, Pak. Alhamdulillah. Nah, terus tanggal 21, tanggal 21-nya itu istri saya keluar dari isolasi di luar. Nah, kemudian ipar saya, Pak Agung sendiri ngerawatnya gimana? Pak Agung kan tidak dirawat di rumah sakit nih. Yang di rumah, ya, di rumah sendiri ya. Obat sama dokter itu. Obat dokter itu ya, sama selama 14 hari itu ya saya minum minyak kayu putih. tinggi gitu ya. Minum minyak kayu putih 1 sendok teh, terus sebelum tidur minum minyak kayu putih 1 sendok teh sebelum tidur. Gitu. Nah, terus kemudian nanti tanggal 5 kemarin September saya di tes CT scan torak yang terakhir. Tes CT scan torak yang terakhir kata dokter kabutnya tinggal 5%. Alhamdulillah. Oh, berarti udah bersih ya? Udah bersih dan udah boleh interaksi sama orang lain. Artinya udah bisa kembali beraktivitas di setiap kala. Nah, ipar saya satu lagi, ipar saya itu udah isolasi mandiri, 6 kali tes swab. 6 kali ipar saya yang dari adik-adiknya, ya kan? Dikasih saran sama ibu saya, udah 1 kali deh minum minyak kayu putih. Nah, tes swab ke-7, Pak. Tes swab ke-7 itu negatif, alhamdulillah. Berarti 6 kali itu jarak intervalnya 1 sampai 6 hampir, dia itu menderita Mbak, semenjak terpapar itu adalah ibu saya waktu masuk di rumah sakit itu 36 hari. 36 hari ya? 36 hari dia 6 kali swab. 6 kali swab. Jadi per 5 hari, per 4 hari diambil dari puskesmas. Tapi nggak rutin per 4, kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 4 hari gitu. Dari puskesmas itu datang. Gitu. Kalau di Bekasi ya nggak tahu kalau daerah lain. Iya. Jadi kalau ada yang isolasi mandiri itu dari puskesmas pasti datang. Datang ya. Artinya sudah protokol gitu, Pak. Oh iya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah seluruh keluarga sudah negatif. Udah semuanya negatif ya, alhamdulillah ya. Ya, kakak saya nomor 1 udah negatif, adik saya nomor 3, ipar saya yang adik nomor 3 itu saya dan istri saya udah negatif alhamdulillah. Iya. Ya. Selagi masih di depan, masih di hidung ya, kita bunuh virusnya ya. Kalau tidak berani ya dikasih tisu, nggak berani minum maksudnya ya, nggak berani minum air putih, taruh di tisu dibasahi, taruh di masker, dihirup, atau langsung ya dari tisu tadi yang udah basah dihirup. Tempel. Oh iya. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ini hanya sekedar pengalaman dan bukan penelitian, tidak bisa dijadikan adjustment bahwa ini adalah obat, tidak bisa. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa sekalian. Ya. Terima kasih banyak Pak Agung, mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa semuanya. Salam buat ibu di rumah, buat anak, buat keluarga. Ya, terima kasih Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.